Metode penelitian etnometodologi oleh kelompok 3. Pengertian. Etnometodologi adalah cabang sosial yang berfokus pada studi tentang metode atau cara-cara yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami, menafsirkan, dan menciptakan tatanan sosial. Pendekatan ini mempelajari bagaimana anggota masyarakat bisa menggunakan pengetahuan praktis untuk membuat situasi sosial bermakna dan teratur. Dikembangkan oleh Harold Garfinkel, mengembangkan etnometodologi sebagai pendekatan baru dalam sosial pada tahun 1960-an. Ia memperkenalkan pendekatan ini secara formal dalam karyanya Studies in Ethnology 1967. Konsep dasar etnometodologi, indeksikalitas. Bahasa dan tindakan sosial selalu bersifat indeksikal atau terikat konteks. Memahami interaksi sosial memerlukan pemahaman tentang konteks di mana interaksi terjadi. Refleksivitas, tindakan dan pemahaman saling membentuk dalam proses yang berkesinambungan. Saat kita mendeskripsikan realitas sosial, kita juga menciptakannya. Akuntabilitas, anggota masyarakat membuat tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan atau masuk akal. Tindakan sosial harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh orang lain. Common sense growth, pengetahuan yang dianggap sudah jelas. Dalam suatu kelompok, asumsi dan pengetahuan bersama yang jarang dipertanyakan menjadi dasar bagi interaksi sosial yang lancar. Tujuan penelitian etnometodologi: mengungkap aturan tersembunyi dalam interaksi sosial, memahami proses penciptaan makna dalam kehidupan sehari-hari, menggali metode praktis untuk memperhatikan tatanan sosial, mengidentifikasi pola dan praktik-praktik sosial rutin. Metode penelitian etnometodologi: observasi partisipan yang mendalam. Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, mengamati stabil berpartisipasi dalam situasi sosial alam, membangun pemahaman dari dalam tentang praktik sosial. Analisis percakapan dan interaksi sehari-hari, mempelajari secara detail bagaimana percakapan terstruktur, menganalisis pola giliran bicara, jeda, dan respon dalam komunikasi, meneliti bagaimana orang menciptakan pemahaman bersama melalui dialog. Langkah-langkah penelitian etnometodologi: tentukan fenomena sosial yang diteliti, identifikasi praktik sosial spesifik yang menarik untuk dipelajari, fokus pada aspek kehidupan sehari-hari yang biasanya dianggap biasa, kumpulkan data ataupun observasi dan interaksi. Lakukan observasi partisipan secara mendalam. Catat interaksi, percakapan, dan praktik sosial yang terjadi. Gunakan teknik breaking jika sesuai untuk mengungkap aturan. Interpretasi dan laporan. Jelaskan bagaimana tatanan sosial diciptakan dalam setting tertentu. Gambarkan metode-metode yang digunakan anggota masyarakat. Hindari generalisasi yang terlalu luas. Sajikan temuan dengan bukti konkret dan deskripsi mendalam. Kelebihan dan keterbatasan etnometodologi. Kelebihan: pemahaman mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana individu menciptakan makna dan interaksi sehari-hari. Contoh, dalam penelitian ini, di sebuah pasar tradisional, etnometodologi bisa diungkap bagaimana pedagang dan pembeli membentuk norma dan proses tawar-menawar, menemukan aturan tersembunyi. Etnometodologi menggali aturan sosial yang tidak selalu disadari oleh individu dalam masyarakat. Contoh, studi tentang antrian di tempat umum dapat mengungkap bagaimana orang secara tidak sadar membentuk aturan antrian meskipun tidak ada tanda atau petunjuk resmi. Keterbatasan: sulit digeneralisasi. Hasil penelitian hanya berlaku dalam konteks spesifik dan tidak bisa langsung diterapkan ke situasi lain. Contoh, studi tentang komunikasi dalam komunikasi nelayan tidak bisa langsung digunakan untuk memahami interaksi di perusahaan teknologi. Butuh waktu intensif. Proses observasi dan keterlibatan langsung dalam komunitas membutuhkan waktu lama.
Peneliti harus membangun kepercayaan dengan partisipan sebelum bisa mengamati praktik sosial secara alami. Interaksi di ruang kelas. Mengamati bagaimana siswa dan guru membangun aturan komunikasi dalam pembelajaran. Contoh, cara siswa meminta izin berbicara, bagaimana guru mengatur giliran berbicara, atau bagaimana ekspresi nonverbal mempengaruhi pemahaman. Percakapan dokter dengan pasien. Menganalisis bagaimana dokter dan pasien membangun pemahaman bersama dalam diagnosis dan pengobatan. Contoh, bagaimana dokter menggunakan bahasa sederhana untuk menjelaskan penyakit, atau bagaimana pasien menyampaikan keluhan dengan berbagai cara. Kesimpulan, etnometodologi membantu mengungkap bagaimana keteraturan sosial diciptakan melalui praktik sehari-hari yang sering tidak disadari. Metode ini menyoroti bahwa interaksi manusia bukan hanya spontan, tapi mengikuti pola, aturan, dan norma yang dibentuk secara sosial. Meskipun sulit untuk digeneralisasi, etnometodologi sangat bermanfaat dan memahami dinamika sosial di berbagai lingkungan.